Perkenalkan, nama saya Rizka Yuvista. Saya merupakan mahasiswa postgraduate program Batch 21, jurusan Marketing Communication London School of Public Relations. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Harga dan Peran Promosi di Media Sosial Instagram terhadap keputusan menggunakan jasa kereta wisata panoramik melalui citra produk. Sektor pariwisata terus berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian nasional. Maka seiring dengan upaya inovasi dalam layanan transportasi wisata, hadirnya kereta wisata panoramik ini menjadi daya tarik baru yang menawarkan pengalaman perjalanan visual yang nyaman dan eksklusif. Di tengah era digital, media sosial khususnya Instagram menjadi sarana utama bagi perusahaan untuk membangun koneksi emosional dengan konsumen melalui konten visual yang menarik. Maka di sisi lain, harga tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Dan kedua faktor tersebut diyakini turut membentuk citra produk yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan layanan kereta wisata. Yang mana penelitian kali ini akan bertujuan untuk memahami sejauh mana harga dan promosi di Instagram berperan dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan jasa kereta wisata panoramik dengan citra produk sebagai perantara dalam hubungan tersebut. Dan tentunya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui kuesioner daring kepada 100 responden yang memiliki ketertarikan terhadap moda transportasi kereta api di Pulau Jawa. Tentunya dengan teknik analisis yang digunakan adalah SAMPLS untuk menguji ketertarikan antar variabel secara menyeluruh. Dan feedback yang diharapkan yaitu melalui penelitian ini, harapan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai strategi komunikasi pemasaran berbasis visual yang efektif, serta menjadi masukan praktis bagi pengelola kereta api wisata dalam merancang pendekatan promosi dan penetapan harga yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Adapun hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu sektor pariwisata ditargetkan menyumbang 8% terhadap PDB nasional. Yang ini tentu akan mempengaruhi flow sumber sektor pariwisata ini terhadap pendapatan devisa negara. Kemudian inovasi kereta wisata panoramik yang menawarkan pengalaman perjalanan mewah dan visual. Selain itu, Instagram dipilih karena kekuatan visualnya dalam mempengaruhi persepsi wisata dan juga harga dan promosi menjadi dua aspek penting dalam membentuk citra produk. Dan pada akhirnya citra produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap jasa wisata. Dan apa sih yang membedakan kereta panoramik dengan kereta lainnya sehingga menarik untuk diteliti? Kereta panoramik ini memiliki sejumlah keunikan yang membedakan dari kereta api lainnya, menjadikan objek penelitian yang menarik dalam konteks pariwisata dan juga pemasaran tentunya. Dibandingkan dengan tipe kereta wisata lain milik PT KAI Wisata, kapal panoramik ini menawarkan pengalaman visual premium yang didukung oleh fitur automatic sunroof satu-satunya di Indonesia, yang memungkinkan penumpang menikmati panorama alam secara langsung dari dalam kereta. Fitur ini juga belum dimiliki oleh kereta sejenis di negara-negara maju sekalipun, seperti Jepang ataupun Swiss, menjadikan KA panoramik ini sebagai inovasi yang unik dan potensial untuk diteliti lebih lanjut. Selain dari sisi fisik dan fasilitas, daya tarik panoramik ini juga terletak pada konsep experiential travel yang semakin digemari oleh wisatawan modern, yaitu perjalanan yang bukan hanya sekedar berpindah tempat, tetapi memberikan sensasi dan estetika yang menjadi bagian dari pengalaman wisata itu sendiri. Dan tentunya di tengah kompetisi promosi destinasi wisata, kereta ini juga mengandalkan strategi pemasaran visual berbasis media sosial, khususnya Instagram yang sangat efektif membentuk citra produk di benak konsumen. Dengan pendekatan pemasaran berbasis citra dan pengalaman, serta performa operasional yang menunjukkan lonjakan volume dan okupansi signifikan pada tahun pertama peluncurannya, KA Panoramik ini menjadi contoh nyata dari transformasi layanan transformasi menjadi produk pariwisata. Hal inilah yang membuat penelitian mengenai pengaruh harga, promosi di Instagram, dan citra produk terhadap keputusan menggunakan jasa ini menjadi relevan, aktual, dan strategis, baik dalam kajian akademik maupun praktik pemasaran modern. Berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang penting untuk dibahas, yaitu bagaimana pengaruh harga terhadap citra produk kereta wisata panoramik. Yang kedua, bagaimana peran promosi di media sosial Instagram terhadap citra produk kereta wisata panoramik.
Yang ketiga, bagaimana citra produk kereta wisata panoramik mempengaruhi keputusan minat untuk menggunakan layanan kereta wisata. Yang keempat, bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan minat menggunakan kereta wisata panoramik sebagai transportasi. Dan kelima, bagaimana pengaruh peran promosi di media sosial Instagram terhadap keputusan untuk menggunakan kereta wisata panoramik. Yang keenam, bagaimana pengaruh tidak langsung harga terhadap keputusan menggunakan jasa kereta wisata panoramik melalui citra produk? Dan tentunya yang ketujuh, bagaimana pengaruh tidak langsung peran promosi di media sosial Instagram terhadap keputusan menggunakan kereta wisata panoramik melalui citra produk? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, yang pertama untuk menganalisis pengaruh harga terhadap produk kereta wisata panoramik, untuk mengetahui peran promosi di media sosial Instagram dalam bentuk citra produk kereta wisata panoramik, untuk mengetahui bagaimana citra produk mempengaruhi keputusan minat untuk menggunakan kereta wisata panoramik, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan penggunaan kereta wisata panoramik, untuk menganalisis pengaruh promosi di media sosial terhadap keputusan untuk menggunakan kereta wisata panoramik, untuk menganalisis pengaruh tidak langsung harga terhadap keputusan penggunaan kereta wisata panoramik melalui citra produk, dan yang terakhir untuk menganalisis pengaruh tidak langsung promosi di media sosial Instagram terhadap keputusan menggunakan jasa kereta wisata panoramik melalui citra produk. Dan tentunya penelitian ini memiliki tiga manfaat. Yang pertama, bagi perusahaan, akan memberikan wawasan mengenai bagaimana harga dan promosi dapat mempengaruhi citra produk dan keputusan konsumen dalam menggunakan jasa kereta wisata panoramik, dan juga sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan strategi harga promosi yang lebih efektif di media sosial. Yang kedua, untuk konsumen, memberikan pemahaman mengenai pentingnya citra produk dan promosi dalam memilih jasa kereta wisata yang nyaman dan juga berkualitas. Dan tentunya manfaat untuk peneliti sendiri, untuk menambah literatur terkait pengaruh harga promosi dan citra produk dalam keputusan konsumen, khususnya dalam industri jasa transportasi wisata. Adapun kerangka teoritik yang terdapat dalam penelitian itu yaitu teori kebutuhan dan motivasi perjalanan dari Maslow, Hierarchy of Needs, tahun 1943, pemilihan destinasi tujuan dari Hu and Ritchie, tahun 93, tinjauan transportasi, citra produk Kotler dan Keller, 2016, segmentasi pelanggan, bauran pemasaran, keputusan menggunakan jasa kereta wisata, visit intention yang merupakan harapan dari penelitian ini pada akhirnya nanti. Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adanya motivasi atau keinginan untuk berwisata, sehingga pengunjung pada awalnya menentukan destinasi tujuan, sebelumnya menentukan transportasi menuju destinasi tujuan. Dengan adanya ketersediaan kereta wisata, maka akan membentuk citra produk dan juga segmentasi dengan pertimbangan harga dan juga promosi yang diberikan oleh perusahaan. Dan pada akhirnya juga peneliti dan juga output yang diharapkan adalah masyarakat akan memilih kereta wisata sebagai transportasi menuju destinasi dan menghasilkan visit intention, penggunaan jasa kereta api wisata panoramik ini. Adapun usungan kerangka konseptual, yaitu akan menghasilkan beberapa hipotesis sebagai berikut. Tidak adanya pengaruh harga terhadap citra produk kereta api wisata, adanya pengaruh harga terhadap citra produk kereta api wisata, tidak ada peran promosi di media sosial Instagram terhadap citra produk kereta api wisata, ada peran promosi di media sosial Instagram terhadap citra produk kereta api wisata. Tidak ada pengaruh citra produk terhadap keputusan minat untuk menggunakan kereta wisata, adanya pengaruh citra produk terhadap keputusan minat untuk menggunakan kereta wisata. Tidak ada maupun adanya pengaruh harga terhadap keputusan minat menggunakan kereta wisata sebagai transportasi. Tidak ada ataupun ada pengaruh peran promosi di media sosial Instagram terhadap keputusan menggunakan kereta wisata. Tidak ada maupun ada pengaruh tidak langsung harga terhadap keputusan menggunakan jasa kereta wisata melalui citra produk. Dan hipotesis ketujuh yaitu tidak ada ataupun adanya pengaruh tidak langsung peran promosi di media sosial Instagram terhadap keputusan menggunakan kereta wisata melalui citra produk. Adapun metode
Adapun metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan mode analisis SAM-PLS dengan alat bantu Smart PLS 3.2 dengan pendekatan positivistik dengan menguji hubungan sebab akibat antar variabel dan waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu bulan Januari hingga September. Dan sumber teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer berupa kuesioner online via Google Form dengan target masyarakat usia 17 tahun ke atas yang pernah berpergian antar kota dan memiliki ketertarikan terhadap kereta. Adapun data sekunder yaitu laporan KI wisata, artikel ilmiah, jurnal maupun dokumen perusahaan. Populasi dan sampel yaitu seluruh pengguna atau calon pengguna kereta api panoramik. Sampel yang terdiri dari 100 responden dihitung dengan rumus Lovin. Metode pengambilan. Adapun metode pengambilan yaitu non-probability sampling dengan kriteria tertentu. Adapun variabel penelitian yaitu harga, terjangkau sesuai dengan kualitas dan fasilitas, promosi Instagram sebagai X2, kualitas konten, interaksi, dan daya tarik visual, dan Z-nya merupakan citra produk yang menghasilkan reputasi kayak wisata, pelayanan, dan keunikan, dan yang menjadi Y-nya atau Y-nya merupakan keputusan menggunakan jasa berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Berikut merupakan variabel-variabel penelitian dalam penelitian kali ini. Dan adapun definisi operasional dan indikator yang terdiri dari harga, indikatornya yaitu kesesuaian harga dan keterjangkauan dengan contoh pernyataan harga sesuai dengan fasilitas. Promosi merupakan visual relevansi konten dengan contoh pernyataan contoh konten Instagram sesuai dengan tren. Citra yaitu reputasi keunikan produk, kereta memiliki daya tarik yang unik, dan tentunya keputusan motivasi sosial kenyamanan dan output saya memilih karena rasa aman. Dan teknik analisis data yaitu SAM-PLS yang terdiri dari outer model, validitas dan reliabilitas indikator, inner model, hubungan antar konstruk, dan bootstrapping uji signifikansi hubungan. Digunakan karena tidak butuh distribusi normal dan cocok untuk sampel kecil dan model eksploratif. Dan berikut merupakan volume penumpang tahun 2023 sejak awal pertama kali dirilis hingga 2024. Ini merupakan sampling 2 tahun terakhir kereta wisata panoramik ini. Dan dalam tabel tersebut terlihat bahwa terjadi lonjakan tajam yang terjadi khususnya Januari hingga Mei 2024. Februari 2024 naik hingga 6.656 penumpang dan Maret 2024 mengalami lonjakan 400% dan April mengalami lonjakan 398%. Dan perlambatan dapat dilihat dari mulai terjadi sejak Juni hingga November 2024, meskipun volumenya tetap terbilang tinggi. Contoh Agustus 2024, pertumbuhan hanya 50% dibanding tahun sebelumnya. Dan hal ini dapat disimpulkan bahwa tren penumpang meningkat tajam di awal 2024 mencerminkan penerimaan pasar yang positif terhadap layanan baru. Stabilitas dalam pelambatan mulai terjadi di tengah hingga akhir tahun menunjukkan perlunya strategi baru untuk meningkatkan minat dan juga pada bulan Desember menjadi momentum paling potensial untuk promosi karena terbukti mencatat jumlah penumpang tertinggi. Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu proposal ini akan menjawab seberapa besar peran harga dan promosi dalam keputusan pembelian jasa kereta wisata dan juga diharapkan mampu memberi insight untuk strategi pemasaran KAI wisata ke depannya. Penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi pengembangan promosi pariwisata berbasis visual digital. Demikian pemaparan presentasi dari saya. Semoga penelitian ini menjadi salah satu acuan yang nanti ke depannya dapat dianalisis dan dikaji lebih mendalam dan komprehensif. Saya Rizka Yvista pamit, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.